Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas dan bisa terus berjuang untuk meraih mimpi kita yang selama ini belum terwujud, teman-teman. Pasti teman-teman semua pengen sukses. Jadi semua orang pengen sukses. Makanya Allah memberikan kita kesehatan supaya kita bisa mengejar kekurangan kita, bisa terus berjuang untuk meraih sukses, mengejar mimpi-mimpi kita. Ini di belakang atas saya ini adalah nomor WhatsApp saya. Teman-teman kalau mau konsultasi, mohon maaf itu dikenakan biaya karena sangat banyak sekali yang WhatsApp saya setiap hari, teman-teman. Itu antara 50, 60 sampai 100 orang. Jadi saya nggak akan sanggup. Makanya setelah saya kenakan biaya, akhirnya yang serius lah yang minta diterawang atau minta diramal. Sehingga apa? Sehingga saya bisa atasi itu semua. Karena nggak sebanyak yang minta yang WhatsApp gitu. Akhirnya tereliminasi, terpilih antara 5 sampai 10 orang yang bisa saya layan, teman-teman, itu dalam setiap harinya. Dan jangan lupa like, subscribe, juga komentar dan tekan tanda lonceng atau belnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru yang akan terus diupload di channel Jelajah Supranatural ini. Namun mohon maaf, dalam beberapa hari ini tidak ada upload video dikarenakan saya ada panggilan ke luar kota. Jadi saya harus dimintain tolong ya, membantu teman kita di luar kota itu untuk melihat secara spiritual itu tentang pekerjaan, tentang apa-apa yang harus dilakukan. Jadi konsultasi secara langsung, saya dipanggil ke satu tempat itu, teman-teman ya. Jadi mohon maaf sudah lama tidak upload video. Dan pada kesempatan kali ini kalau biasanya saya bicara keris itu lebih kepada bentuk kerisnya dan secara ini ya, secara realnya gitu ya. Ini keris apa, ini keris apa, keris apa. Dan ke depan ini saya akan menceritakan kepada teman-teman ini lebih kepada filosofi dan fungsinya. Jadi secara gaibnya seperti itu. Nah, namun tergantung pada teman-teman mau percaya atau tidak. Jadi di sini ini adalah warisan budaya. Jadi saya bercerita ini juga ada dasarnya, teman-teman ya, dari kitab-kitab perkerisan. Nah, namun saya menjelaskan kepada teman-teman secara gampang, secara gamblang. Jadi teman-teman tidak perlu membeli buku keris ya atau kitab keris, cuma melihat video ini aja sudah bisa tahu dan jelas. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ini saya memegang sebilah keris yang sangat cantik sekali. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, ini ya. Nah, di sini ada seorang wanita di bawah ini yang menggunakan mahkota, namun di sini berbadan ular, teman-teman ya. Badannya ular di sini. Loh-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, loh-nya 7. Maaf teman-teman ya. Ini keris Nyai Blorong, loh-nya 7 yang saya pegang ini. Ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Teman-teman pasti juga tahu keris blorong itu untuk apa, itu pasti tahu ya. Nah, tapi bagi yang belum tahu, di sini saya sampaikan ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya ini pasti ini di bawahnya ada seorang wanita yang memakai mahkota dan badannya ular. Kebetulan
keris blorong yang saya pegang ini Kamarogan. Jadi ada kuningannya gitu teman-teman ya. Ada kuningan itu sebutannya Kamarogan. Dan keris yang saya pegang ini ini adalah keris termasuk keris lama. Keris lama ini teman-teman ya. Ini tangguhnya mana saya kurang begitu tahu, tapi ini dilihat dari besinya ini sudah sangat lama. Dan ini saya pegang saja benda ini sudah sekitar 15 tahun teman-teman ya. Jadi sangat lama sekali. Nah ini teman-teman, filosofi kegunaan yoni atau kodamnya ini untuk apa ini gitu Pak Mas, keris blorong ini. Pasti semua juga tahu kalau namanya blorong ini adalah untuk pesugihan. Nah, jadi pure atau murni keris Nyai Blorong yang saya pegang ini untuk daya-daya kekayaan atau pesugihan. Jadi teman-teman, itu banyak juga diceritakan di film-film ya kan, yang memuja blorong ya kan, itu akan mendapatkan kekayaan secara instan. Di sisik-sisiknya itu keluar kepingan emas seperti itu di film. Namun di dalam keris, filosofi keris itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi makna atau filosofi yang terkandung di dalam keris yang saya pegang adalah keris Nyai Blorong ini, secara tak kasat mata atau secara kebatinan itu memang berguna untuk kekayaan. Bagaimana supaya keris ini berfungsi untuk menunjang kekayaan, selain kita tentunya berdoa dan juga berusaha, ini bagaimana ini cara menggunakannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara menggunakannya teman-teman ya, keris ini dirawat dengan teknik-teknik khusus ya teman-teman ya. Teknik khusus bagaimana cara merawatnya, yaitu nanti kalau yang sudah nanti memahari ini lebih detailnya, sangat detailnya itu, karena memang ini harus dengan teknik khusus, perawatan khusus, dan perawatannya ini boleh dibilang rahasia teman-teman, rahasia. Jadi hanya orang-orang yang nanti istilahnya mau merawat istilahnya ya akan saya sampaikan sedetail-detailnya. Di sini saya cuma menyampaikan secara garis besarnya saja. Kalau yoni, guna atau fungsi daripada keris Singo Barong ini, keris Nyai Blorong ini untuk daya-daya kekayaan. Itu ya, untuk sang pemuja kekayaan. Ya semua orang pasti ingin hidupnya melimpah, ya pasti ingin hidupnya kaya. Semua orang sudah pasti, itu sudah jamaknya seorang manusia teman-teman. Namun sekali lagi, kalau teman-teman pengen memiliki sebilah keris Nyai Blorong, itu tidak sembarang keris itu bisa selaras atau bisa cocok dengan Anda. Makanya kalau Anda mau mahar sebilah keris, di sini teman-teman harus betul-betul tanyakan yang sedetail-detailnya kepada pemilik sebelumnya. Ini bagaimana cara menggunakannya, yang satu. Yang kedua, apakah kodam energi atau yoni yang ada di dalam keris tersebut selaras dengan Anda. Jangan Anda tiba-tiba membeli atau mahar tiba-tiba disimpan, justru Anda tidak dapat kebahagiaan, malah dapat kesengsaraan. Karena yoni, energi atau kodam yang ada di pusaka tersebut ternyata bertentangan dengan Anda. Nah, jadi menyelaraskan itu harus dicocokin dengan watak-watak Anda, perwataan Anda. Hanya orang yang mengerti atau bisa membaca watak seseorang, maka orang tersebutlah yang bisa untuk menyelaraskan pusaka tersebut. Nah itu teman-teman, sahabat jelajah supranatural. Jadi nggak sembarangan. Nanti teman-teman beli di media sosial, misalnya di apa yang dijualan online atau di pasar. Oh ini keris Singo Barong, Singo Barong lagi. Saya salah sebut terus. Keris Nyai Blorong sama dengan milik Ki Turno Pamungkas ini. Ini katanya untuk daya-daya kekayaan. Ini saya mahar. Nah, ternyata apa? Ternyata energi yang di dalamnya tidak selaras dengan Anda.
Ya, akhirnya malah timbul masalah, bukan tambah kaya, akhirnya tambah sengsara. Nah itu ya teman-teman, makanya harus betul-betul harus yang ahli. Kalau teman-teman mau mahar sebuah pusaka, sebilah pusaka, harus yang ahlinya. Nah ada juga teman-teman yang bertanya kerisnya tua atau muda, gitu Pamungkas. Nah di sini perlu saya sampaikan bahwa keris itu tidak perlu cari yang tua atau tidak perlu cari yang muda teman-teman. Nah, kita cari yang cocok untuk kita. Kerisnya tua, jelek, saya nggak suka, saya nggak mau. Untuk apa keris jelek disimpan? Yang namanya bendanya aja terlihat jelek, pasti energi yang ada di dalamnya itu juga jelek. Itu teman-teman. Jadi kalau saya tidak suka, ya saya suka yang cocok untuk saya. Nah, begitu juga teman-teman, saya sarankan. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman memiliki keris yang tangguh-tangguh Kamardikan atau tangguh-tangguh Mataram lah, itu nggak perlu berkecil hati, nggak masalah ya. Ini sahabat jelajah supranatural, yang penting cocok untuk kita suka ya sudah, itu saja. Kembali kepada keris Nyai Blorong tersebut yang saya pegang ini teman-teman ya, ini adalah untuk daya-daya kekayaan tingkat tinggi. Nah, kalau Anda ingin meminang atau memaharinya, itu nanti kita jelaskan secara detail bagaimana cara merawat pusaka ini supaya betul-betul berfungsi untuk membantu Anda meraih impian-impian Anda sesuai dengan filosofi yang terkandung di dalam keris atau pusaka Nyai Blorong yang saya pegang ini. Itu. Nah, inilah sahabat jelajah supranatural, cerita singkat tentang keris Nyai Blorong. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kata-kata yang tidak sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya Kitro Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus jelajah supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minasillahi minasy syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.